apa kabar? Udah makin sehat ya terlihatnya ya. Biasanya kalau kita undang ke sini kan dia mukanya dalam keadaan ngantuk. Dia pernah cerita ternyata pernah mengalami insomnia akut ya. Kalau sekarang udah baik. Udah baik ya. Oke, ini ada artikelnya nih. Aku cukup kaget ya ketika mendengar kabar kamu sempat mau bercerai sama istrimu gitu ya, karena aku pernah ketemu istrimu tuh yang mendampingi dengan setia jatuh bangunnya bersama Kangen Band ya kan, sampai nggak punya duit apa segala macam, nikahnya juga dibawa kabur itu ya kan anak orang ya. Tapi akhirnya alhamdulillah ya rujuk. Mana rasanya setelah rujuk? Ya senang lah, keluarganya utuh kembali. Begitu ya. Kamu sempat cerita bahwa waktu rujuk itu adalah ketika kamu melihat pas video call sama anak. Iya. Bisa cerita lagi kayak gitu? Itu kan aku lagi main di Medan kan, ada manggung di sana. Terus tiba-tiba sore itu aku video call anakku yang bungsu gitu kan. Tiba-tiba aku kan yang bungsu kan mirip mamanya kan. Tiba-tiba aku besok harus pulang gitu. Gitu aja. Padahal itu kita udah ketok palu itu. Udah ketok palu, tinggal ikat talak aja tuh. Iya. Terus pas kamu pulang, perjuangan kamu untuk balik gimana? Aku pengen tahu. Ya, saya gombalin dulu lah istri saya. Saya bilang saya udah berubah gitu. Padahal belum. Resek banget. Tuh istrinya lagi nonton tuh. Ya, Kamu sudah berubah. Terus? Berubah. Apa janjimu akhirnya, atau apa yang akan kalian perbaiki ke depan supaya lebih baik lagi gitu? Kayaknya di luar itu nggak enak ya. Tanpa istri itu nggak enak. Nggak ada yang ngurusin gitu. Jadi kamu sempat berapa bulan tuh nggak ada istri? 3 bulan. 3 bulan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Wah, ruwet. Itu aku nggak pernah ke klub ya. Jadi aku nggak sok gaul-gaul gitu. Aku ke klub gitu kan, pulang jam 4, jam 6 gitu kan. Tapi aku nggak minum ya. Aku cuma nikmatin musik aja gitu. Tapi ya jadi nggak sehat gitu loh hidupnya, jadi kamu rasa dirimu aneh gitu, terus badan itu nggak enak banget gitu. Akhirnya aku terus-terusan gitu 3 bulan kayak gitu. Wah, ini harus pulang, ini nggak benar gitu. Akhirnya aku pulang. Oke. Pertama istrimu langsung menerima kamu kembali, karena kan kamu yang gugat cerai. Iya. Aku itu sebenarnya sih dia yang minta cerai awalnya, karena kan aku kabur dari rumah. Ya, dia cerai aja tuh gitu. Ya iyalah. Kabur dari rumah. Iya, aku kabur dari rumah gitu. Akhirnya ada pertengkaran tuh ya. Iya, ada pertengkaran. Terus, jadi masalahnya kalau kamu telaah tuh apa sih sebenarnya? Kan itu kalaupun kalian rujuk kan berarti ya masalah itu tetap akan ada gitu. Jadi kan kenapa bisa ada konflik itu kan? Aku itu kan dulu pernah melakukan satu kesalahan. Akhirnya kita buat surat perjanjian yang kita tanda tanganin bahwasanya aku itu akan selalu keluar 24 jam sama dia. Nggak kemana-mana nih, ya kan? Terus berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kok aku kayaknya capek dibuntutin gitu. Perasaan jenuh aja sih sementara itu kan. Terus aku bilang, aku udah capek dibuntutin gitu kan. Akhirnya aku keluar coba untuk hidup sendiri. Gak enak ternyata. Terus aku pulang lagi. Sekarang udah siap belum dibuntutin lagi? Siap lah, kan kita kan demi keutuhan rumah tangga. Jadi apa yang bikin kamu jenuh? Pasti teman-teman kamu nih, jangan-jangan. Masih temenin istrinya, iya. Pengaruh teman-teman ya? Hah? Enggak sih, begitulah. Jujur. Tapi aku lihat gitu, maksudnya aku ikut sedih karena pada saat itu Kangen Band yang kemarin sempat, banyak turbulensinya juga. Ketika udah mulai naik, banyak manggung, justru pernikahan kamu mengalami cobaan gitu. Iya. Apa yang kamu pelajari dari situ? Apa karena kesibukan itu juga membuat kamu capek, butuh space juga? Nggak sih, kalau main musik itu nggak capek sih kalau menurutku. Nggak capek kayak orang kerja kantor, justru capean kantoran. Kalau kerja show gitu kan cuma sejam itunya kita mainnya. Jadi? Ya gaya-gayaan sih ya. Gaya-gayaan. So, mentang-mentang lagi dilapangin rezekinya gitu ya, banyak ulah gitu. Ada godaan itu ya. Iya. Tapi akhirnya aku sadar itu ujian hidup ya. Akhirnya aku mutusin untuk pulang. Kamu mutuskan untuk pulang. Jadi udah berapa bulan kamu pulang? 3 bulan. Kamu 3 bulan juga udah pulang? Enggak, baru berapa bulan? 2 bulan pulang. Pulang 2 bulanan lah. 3 bulan. Udah 3 bulan pulang. Juga lah. Terus bikin lagu. Terus sebelumnya aku bikin lagu yang merayu Tuhan. Itu apa, tentang apa? Tentang istriku lah. Tentang aku ngerayu Tuhan, pengen pulang sama istriku. Yang dinyanyiin Triswaka yang trending itu. Itu. Iya, trending lah. Tahu?
Oke. Ini kita juga sempat ngobrol nih sama Dodi ya, cerita tentang perjalanan percintaan dan pernikahannya gitu ya. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Kamu dia kok ditayangin lagi itu untuk menjadi contoh perjalanan pernikahan kamu. Ya, begitu kamu menikah rezeki juga dibuka gitu ya. Pada saat kamu jatuh waktu itu juga kamu bilang tetap bersama dan tidak terlalu jatuh amat sebetulnya. Tidak harus sampai pulang kampung. Naik salah satu lagu yang membuat naik itu juga lagu yang diciptakan oleh istri kamu gitu. Iya. Dan kamu juga sudah mengakui bahwa ini cobaan juga gitu, ada cobaan. Jadi kalau kamu menggambarkan pernikahan kamu dan istri kamu unik ya. Unik. Istri saya itu sabar ya. Saya itu udah sering buat ratusan kesalahan gitu, tapi dia selalu maafin saya gitu. Dia sabar. Dan akhirnya saya jadi laki penyabar. Jadi sekarang itu saya kalau dimarahin istri saya diem gitu loh. Tanya istri saya. Kalau saya dimarahin saya diem gitu. Nggak pernah ngelawan sekarang. Karena saya belajar dari sabar dia gitu. Tapi sekarang dia yang cerewet ke saya gitu. Itu adalah yang dia tumpuk dari ratusan kesalahan kamu kemarin. gitu ya. Jadi dia juga membawa pengaruh yang berubah ke kamu. Ya, berubah lah. Dia cerewet juga kayaknya. Dia cerewet itu aja sih. Apa? Satu. Iya, banyak perempuan. Jangan genit-genit ya, ingat banyak godaan gitu kan. Yang kedua, udah itu aja dia. Itu aja Itu tok dia. Oke, baiklah, nanti kita ngobrol lagi sama dia. Kita ke selfie Kitty dulu ya. Kita dulu profilnya berikut ini.